Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Tema yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini, temanya adalah masalah tabiat daging. Ya, Saudara, masalah tabiat daging. Mungkin Bapak Saudara berpikir, ya, kemarin bicara tentang iman, posisi, kenapa ini? Kok sekarang masalah daging ini kok harus dijelaskan kembali di sini? Nah, saudara, kita tahu ya, daging itulah yang merusak, ya, tatanan surga. Jadi ketika manusia ini telah dikuasai daging, ya, disinilah yang kadang-kadang rencana Allah, target Allah itu nggak maksimal. Kenapa? Daging ini penghambat. Oleh sebab itu, tentang daging ini ada masalahnya ya. Nah, saudara, kita harus bisa mengatasi, keluar dari masalah tabiat daging itu. Nah, saudara, tabiat daging itu bisa kita deteksi dari perbuatan dagingnya. Amin. Nah, sini sudah ceritanya ya. Sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, sejak dia makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, di situ ada roh pemberontakan dan Hawa, hingga manusia turun-temurun memiliki juga roh pemberontak terhadap hukum-hukum dan perintahnya Allah. Daging selalu menginginkan hal-hal yang melawan kehendak Allah, yang berakibat perbuatan dosa. Saudara, ketika Allah menciptakan manusia, Anda tahu ya, jadi Tuhan Allah itu membuat awalnya dari tanah liat itu dibuat patungnya Adam, betul? Nah, ketika dibuat patungnya Adam itu jadi bisa bergerak, saudara. Ya, dagingnya sudah ada. Jadi bukan wujudnya tanah gitu, enggak. Anda tahu ketika Allah itu juga membuat binatang-binatang tuh ya, dari bahan yang sama. Lalu setelah dibuat, jadi ada dagingnya juga dong, daging binatang itu. Allah buat burung, Allah buat apa? Buat harimau, ya, binatang-binatang lainnya juga itu dari tanah liat itu lalu berubah bentuk. Wujudnya berubah, materinya berubah. Dari tanah liat berubah jadi daging itu ya. Tapi Anda lihat, apa yang membedakan antara binatang dengan manusia? Manusia itu bukan sekedar dibuat oleh Allah. Namun ketika manusia itu sudah selesai dibuat dari tanah liat itu, ya, lalu Allah itu menghembuskan, mengisi manusia itu dengan ruah, dengan roh, ya, dihembusi nafasnya Allah itu loh. Nah, di situ Anda tahu ya, kalau Anda meniup balon, balon itu jadi membesar ya. Nah, ada juga balon itu setelah ditiup, nanti Anda lepas bisa terbang ya. Kenapa? Tergantung isinya balon itu, bukan? Nah, kalau diisi cuman angin tok, dia cuman bisa membesar aja. Ya, nah tapi kalau diisi dengan gas, ya, itu balon bisa terbang sudah, bisa tinggi sebetulnya. Nah itu tergantung isinya. Nah ini gambarannya. Jadi ketika Allah meniup, memberikan nafas kepada Adam, yang kala itu dibuat dari tanah liat itu, Adam kemasukan apa? Kemasukan nafasnya Allah, kemasukan rohnya Allah. Nah, saudara, ketika Adam kemasukan roh Allah ini, Adam itu punya tabiat yang baik. Kenapa? Di dalam Adam itu ada unsur Allah. Nangkep ya maksud saya? Ada unsurnya Allah. Sehingga Adam bisa nurut, sehingga Adam bisa taat kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam Adam itu, casingnya Adam, di dalamnya adalah Allah. Nafasnya Allah itu loh.
roh Allah itu. Lalu Allah ada di dalam Adam, betul? Nangkep ya? Jadi Adam itu gampang diatur. Adam bisa nurut, Adam bisa berbuat baik sesuai dengan kriteria dan keinginan Allah di dalam kehidupan Adam itu. Namun, ketika Adam mulai memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, Adam itu sekarang kemasukan benih yang lain. Benih apa? Benih ide gagasannya si iblis. Bukan faktor makannya, tapi siapa yang nyuruh makan itu loh. Itu persoalannya. Jadi ketika Adam itu bergeser, nurut keinginan atau perintahnya si iblis, sekarang Adam itu ada di dalam kendalinya si iblis. Sehingga mulai saat itu, Adam itu mulai ya di dalam dirinya ada benih ketidaktaatan alias roh pemberontakan seperti yang menguasai si Adam waktu itu. Anda tahu ya, iblis itu diusir karena dia memberontak. Dia menyebarkan roh berontak kepada siapapun juga yang bisa dipengaruhinya, termasuk manusia pada waktu itu. Amin. Tadi dikatakan bahwa daging itu selalu menginginkan hal-hal yang melawan kehendak Allah, yang berakibat perbuatan dosa. Ya, nah saudara, tentang tabiat masalah daging dalam diri manusia itu harus cepat dibereskan, harus cepat diatasi, harus cepat diselesaikan, supaya manusia yang didesain serupa dengan Allah itu kembali menurut citranya Allah lagi, dan terbebas dari semua tabiat daging di dalam dirinya. Namun, saudara, manusia tak berdaya ketika dia sudah berubah setia kepada Tuhan, lalu menjadi makhluk pemberontakan ini. Hari lepas hari bukan tambah baik hidupnya. Roh pemberontakan itu diwariskan dari Adam sampai keturunannya, sampai kepada manusia sampai hari ini. Anda lihat ya, siapa di sini punya anak? Anak Anda pernah Anda kursuskan untuk berontak gitu, ada nggak? Ada nggak di sini? Di mana ya kursus supaya anak bisa pinter memberontak, jadi pemberontak itu ada gitu, lalu Anda bayarin, ya loh, kursusin anak Anda ke tempat itu, ada nggak? Nggak ada ya? Atau Anda latih anak Anda untuk berontak, ada nggak? Anda ajarin anak Anda untuk berontak, ada nggak? Nggak ada ya? Tapi Anda kaget bukan? Ketika dia sudah punya prinsip, ya, umur 12 tahun gitu ke atas itu nanti sudah mulai kelihatan. Kelihatan apa? Suka berontaknya. Terus Anda mulai berpikir, ini kok begitu ya? Siapa yang ngajarin dia ya? Ya. Nah, kadang-kadang orang bilang, oh itu lingkungannya gitu ya. Nah, sebenarnya apa? Itu warisan. Warisan dari kakek moyang. Dari Adam turun-temurun sampai kepada Anda punya anak, ya toh? Nah, roh pemberontakan itu terus diwariskan, diwariskan. Sehingga semua manusia itu sekarang bersifat pemberontak. Amin. Dan dia tak bisa keluar dari daerah itu. Oleh karena itu, Allah yang murah hati, Allah yang maha bijaksana ketika melihat problem manusia atas kedagingan ini, lalu dia berinisiatif, ya, dia turunkan anaknya ke bumi untuk menolong manusia yang kedagingan itu. Dengan cara apa? Yesus diturunkan ke bumi, ya, bukan hanya menebus dosa manusia, tapi termasuk menyelesaikan tabiat daging di dalam manusia itu. Dengan cara apa? Dengan cara dia mati, memilih mati di kayu salib, ya. Alkitab mengatakan, ya, bahwa Yesus itu mati secara daging di atas kayu salib, bukan? Dagingnya Yesus dipakukan di kayu salib. Sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus ketika dagingnya itu rela digantung di kayu salib itu? Sebenarnya Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu untuk semua nantinya
orang-orang yang akan percaya kepada Dia. Semua tabiat daging manusia itu sekarang sudah aku tanggung dan aku gantung di kayu salib itu. Ya. Nah, saudara, ini masalahnya. Jadi awalnya penyelesaian masalah tabiat daging itu nggak pernah bisa diupayakan oleh si manusia itu sendiri. Butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Lalu Allah yang maha bijaksana itu telah memberikan way out-nya supaya kita dihisapkan kepada Kristus, supaya Kristus yang sudah mati secara daging di kayu salib itu bisa memerdekakan Bapak Ibu Saudara dari segala tabiat daging dalam kehidupan kita semuanya. 2 Korintus 5 ayat 15. Baca sama-sama yuk. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kalau kita sudah sadar tentang misi daripada Tuhan Yesus, Dia telah mati untuk semua orang, digantung di kayu salib, menyelesaikan semua tabiat daging di dalam kehidupan kita ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sekarang kita harus punya pengertian yang baru atau mengubah cara hidup kita. Ya, semua orang yang telah ditebus karena kematian Kristus ini, mereka harus punya tujuan atau arah hidup yang baru. Ya, supaya kata Paulus, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, hidup kita mulai berubah ya. Tidak lagi egosentris, tapi menjadi manusia kristosentris. Hidup untuk Allah. Fokus untuk Allah. Ya, mulai belajar mau diubahkan sampai menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang kekasih. Nah, saudara, bicara tentang perbuatan daging. Apa sih yang dimaksud dengan perbuatan daging? Alkitab menulis dalam Galatia 5 ayat 19. Ya. Galatia 5 ayat 19. Perhatikan ayat ini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Semua orang yang masih dicekam, ya, yang masih dikuasai oleh perbuatan daging ini, mereka akan berakibat fatal. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara lihat ya, Galatia 5 ayat 19 ini dikatakan ada beberapa contoh yang disebut oleh Paulus tentang yang disebut perbuatan daging. Ya, coba saudara, ya, Anda hitung ya, Galatia 5 ayat 19 ini berapa banyak perbuatan daging yang harus kita lepaskan, kita buang ya di dalam hidup kita ini. Tadi katakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, ya. Lah, saudara, ada berapa itu kira-kira? Ada berapa itu? Ada berapa? Ada yang bilang ada 19, ya toh? Ada bilang ada 20, ya. Lalu Anda hitung tadi itu ya. Tapi Anda lihat ya. Nah, sebenarnya setelah kata ya toh, dari contoh yang terakhir tadi, setelah pesta pora itu ada kata dan sebagainya. Lah dan sebagainya itu unlimited. Tergantung versinya, tergantung model orangnya, bukan? Nah, itu bisa ratusan sudah-sudah ya.
Loh kalau semua ditulis jutaan di situ, Alkitab isinya cuma perbuatan daging tok nanti. Ya segala aneka ragam kelakuan daging manusia ditulis di situ. Banyak, saudara. Tapi dari contoh-contoh yang diungkapkan atau ditulis oleh Paulus ini menunjukkan itu hal-hal yang sering muncul dalam kehidupan kita, bukan? Tentang percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, iri hati, kepentingan diri sendiri, percideraan, kemabukan, pesta pora itu. Nggak perlu saya jelaskan, ya apa itu pesta pora, apa itu amarah, apa itu perselisihan. Anda pasti sudah ngerti sendiri, betul? Anda bisa tahu, oh orang itu lagi marah. You know? Nah, ketika saya tanya, kok kamu bilang dia marah? Anda pasti bisa menjelaskan. Habis, dia matanya melotot, ngomongnya nyinyir, tangannya mengepal-ngepal seperti itu. Nah, makanya itu marah. Nah, tentang marah ya udah, nggak usah dijelaskan. Anda bisa melihat contoh di sekitar Anda, mungkin ya itu hal-hal yang masih mungkin Anda lakukan juga dalam kehidupan Anda, min. Nah, saudara, itu harus disingkirkan. Ya, terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dulu, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi semua perbuatan-perbuatan daging itu harus disikat habis. Harus dilenyapkan. Sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca Galatia 5 ayat 21-22, ya, di situ nanti Anda akan temukan, ya, itu perbandingan daripada perbuatan daging. Paulus juga menulis tanda orang bertobat, tanda orang telah diperbaharui. Mereka buahnya beda, ya, yaitu mereka punya buah yang baru, buah pertobatannya, buah roh di situ. Ya, ada 9 cita rasa buah itu. Rasanya ya kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu berbeda dengan apa yang disebut perbuatan daging. Ya, nah saudara, apa yang terjadi di daerah roh dan apa yang terjadi di daerah daging itu dibedakan ya sebutannya oleh Paulus. Kalau hal yang daging disebut perbuatan. Tapi kalau roh itu tidak disebut perbuatan, tapi disebut buah. Amin. Buah, sebuah manifest. Ya, sebuah pohon ditanam berbuah, betul? Nah, di sini kita lihat nih, dampak daripada benihnya itu ketika Anda menanam buah apa? Buah nanas, ya. Nah, nanti akan berbuah nanas juga, ya. Menanam buah semangka, biji semangka, nanti Anda akan menuai buah semangka juga. Nah, ketika manusia dimasukin roh, ada benih roh di dalam dirinya, buah roh itu akan muncul dengan sendirinya dalam dirinya. Amin. Roma 8 ayat yang ke-6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, jadi hidup dalam daging itu nggak ada guna, karena nggak berkenan kepada Allah dan menimbulkan perseteruan dengan Allah. Nah, tindakan eksekusi kita apa? Kita matikan saja perbuatan daging itu. Amin. Sikat habis, mematikan perbuatan daging. Perbuatan daging timbul karena keinginan daging. Dengan hadirnya Roh Kudus dalam hidup seseorang, keinginan daging dapat dipadamkan atau dimatikan. Perhatikan di sini ya. Perbuatan daging timbul karena keinginan daging. Tapi dengan hadirnya Roh Kudus di dalam diri Anda, keinginan daging itu ternyata dapat dipadamkan atau dapat dimatikan. Namun, tekad dan kemauan seseorang untuk memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolongnya, itu adalah yang terpenting. Amin. Jadi ada mekanisme hukumnya. Ya, bahwa
Pertama, perbuatan daging itu timbul. Roh Kudus hadir, ya. Itu Roh Kudus dengan power, dengan kuasanya, mampu untuk memadamkan atau mematikan setiap perbuatan daging yang ada di dalam diri manusia itu. Namun satu perkara lagi yang harus kita tahu, apa itu? Tekad, ya, keinginan, kemauan seseorang untuk memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolongnya adalah hal yang terpenting. Ada kesaksian begini. Ada seseorang berjuang untuk keluar dari tabiat daging. Ya, dia tahu hidup dalam tabiat daging itu nggak baik. Ya, orang menilai dia jadi, kamu itu kok jadi orang jahat seperti itu ya. Dia sendiri kalau lagi merenung, ya, lagi bersendiri atau mau tidur gitu merenungkan apa yang dilakukan sepanjang hari itu, dia merasa jijik dengan dirinya ini. Aku ini jadi makhluk kok seperti ini ya. Jadi orang kok seperti ini ya. Orang nggak berguna, mengganggu orang, hanya bikin onar, merugikan orang, ya. Nah, bikin perpecahan dan sebagainya. Iri, dengki, gitu, dan sebagainya itu terjadi. Nah, memang ketika dia melakukan itu seolah-olah ada kebanggaan. Kenapa? Daging itu bangga kalau bisa mengeksekusi, menganiaya, gitu, membuat orang jadi malu, rendah dan sebagainya, itu dagingnya semakin sombong seperti itu. Tapi ketika dia mulai mau tidur gitu ya, mengingat-ingat apa yang dilakukan sepanjang hari, dia nek rasanya, nek terhadap dirinya sendiri. Siapa di sini Bapak Saudara yang pernah ngalami seperti itu? Ya, ketika mau tidur gitu ya, merenung gitu ya, lalu Anda lihat kayak film gitu, diputar kembali, tapi itu ada di memori Anda teringat pagi tadi Anda nyolong, gitu. Siang tadi Anda gablokin orang, gitu ya. Terus tadi, gitu, Anda maki-maki orang. Itu dan sebagainya gitu ya, perbuatan daging itu. Nah, ketika Anda mau tidur gitu rasanya, aduh gitu ya. Pasti, itu hati kecil Anda yang bunyi seperti itu. Ya, walaupun mungkin logika Anda tetap bersikukuh bilang, besok aku akan lebih kejam lagi. Akan melakukan hal yang jahat lagi. Tapi pasti ada hati kecil Anda yang mengatakan atau berbicara seperti itu. Dan membuat Anda kadang-kadang, aduh seperti itu. Lalu ada beberapa orang mulai sadar, sampai kapan aku harus ada di tempat ini? Sampai kapan aku harus ada dalam kondisi ini? Sampai kapan aku harus melakukan semuanya ini? Lalu ada keinginan untuk berhenti melakukannya. Namun saudara, ketika dia berupaya untuk menghentikan dan tidak melakukannya, apa yang terjadi? Semakin dia pengen berhenti, semakin dia getol untuk melakukannya. Karena saudara, dalam alam ini ada hukum, saudara. Ya, ada hukum daging, ada hukum roh. Orang yang terikat dengan hukum daging, mereka sekarang dikuasai oleh hukum daging. Maksudnya begini, ya, tentang hukum daging itu. Di bumi ini kita mengenal satu hukum ya, namanya hukum gravitasi, betul? Hukum gravitasi. Hukum gravitasi bunyinya apa? Setiap benda yang kita lempar ke atas, pasti akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ditarik oleh daya gravitasi bumi. Nah, ada kekuatan yang menarik setiap benda itu, sehingga semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh lagi ke bumi itu, ke bawah itu. Itu hukum gravitasinya. Keinginan orang untuk berjuang, untuk berhenti, mematikan tabiat daging, itu tak pernah bisa. Kalau toh dia berhenti, itu hanya dia redam, tapi nanti kalau sudah jebol, itu penghalangnya, dia bisa lakukan itu lagi, itu nggak lenyap. Ya, nggak ada satu orang pun yang mampu untuk menghentikan seperti itu. Ya, nah saudara, kenapa? Hukum
gravitasi itu loh. Hukum daging itu. Semakin Anda pengen berbuat baik, ya malamnya bercita-cita besok bangun pagi, aku mau berbuat baik. Loh. Setelah bangun, ya hari yang baru, apa yang Anda lakukan? Bukan berbuat baik. Berbuat jahat, itu enggak ya? Kenapa? Tak mampu. Ya, hanya karena pengen berbuat baik situ. Itu seperti benda yang dilempar ke atas itu. Maksudnya dilempar ke atas itu supaya naik ke atas, bukan? Tapi karena adanya hukum gravitasi bumi, benda itu ya akhirnya turun ke bawah juga. Keinginan Anda untuk lepas dari tabiat daging itu pun ya sampai satu titik nanti Anda akan jatuh lagi seperti itu. Ya. Nah, Saudara, di sini kita lihat tekad kemauan seseorang memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolongnya, itu yang penting. Roh Kudus dihadirkan masuk dalam hidup Anda. Dia sekarang boleh menjadi penolong dalam kehidupan Anda. Apa yang tidak bisa Anda lakukan, apa yang tidak bisa Anda kerjakan, Anda bisa minta tolong kepada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, ya, aku beri engkau kesempatan untuk menolong aku supaya aku bisa lepas dari semua perbuatan daging itu. Amin. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi kalau kita hidup oleh roh, memberi kesempatan kepada Roh Kudus itu sanggup untuk membawa Anda, sehingga Anda bisa mematikan seluruh perbuatan tubuhmu, ya, perbuatan daging yang ada di dalam kehidupan Anda ini, sehingga Anda bisa lepas dari semua tabiat atau perbuatan daging itu. Amin. Nah, coba ya, nanti Anda praktekkan. Yang sudah mulai berjuang dan gagal untuk lepas dari perbuatan daging, sekarang coba beri otoritas, beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk menolong Anda. Roh Kudus, aku nggak mampu untuk lepas dari semua tabiat perbuatan daging itu. Tapi aku tahu, Engkau ada bisa menolong aku. Silahkan Roh Kudus, bawa aku kepada seluruh kebenaran. Lepaskan aku dari semua tabiat-tabiat itu. Nanti Roh Kudus akan membawa Anda, menarik Anda keluar dari semuanya itu. Dan Anda kaget, loh. Aku kok bisa keluar dari sini ya? Nah, nanti Roh Kudus yang melakukan dengan caranya sendiri. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Amin. Jadi ada banyak hal yang harus dibuang dari dalam kehidupan kita. Contoh tadi ya, di sini ada marah, geram, kejahatan, fitnah. Itu kata-kata kotor harus dibuang dari dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, Saudara, Roh Kudus akan mengupgrade kehidupan kita. Ya. Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita. Sehingga kita nanti akan dijadikan sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Dia. Ketika Anda dijadikan ciptaan baru, pikiranmu baru, hatimu baru, otomatis keinginanmu nanti juga baru. Kenapa? Hati dan pikiran itu perlu digarap. Yang garap siapa? Roh Kudus nanti, ya.
Dia akan mengingatkan, dia akan menegur, dia akan menasihati Anda ketika Anda berpikir salah, ketika hatimu itu mulai merasakan hal-hal yang nggak benar dan sebagainya. Roh Kudus nanti akan berbicara kepada Anda semuanya. Dia mengubah tahap demi tahap. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan Roh Kudus yang menolong dalam kehidupan kita ini? Ya, nah, tugas kita cuma satu. Kalau Roh Kudus menyatakan ada yang salah dalam kehidupan Anda harus meninggalkan manusia lama Anda. Seluruh keinginan-keinginan daging dalam diri seseorang itu ternyata seperti baju yang mengurung roh seseorang yang sudah mengalami kelahiran baru. Ya, jadi keinginan daging itu seperti semacam selimut yang telah mengurung orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Seorang yang sudah dilahirkan baru memiliki Kristus di dalam rohnya. Dan seluruh karakter, sifat-sifat Yesus yang baru sudah ada di dalam orang itu. Tanggalkan baju yang lama dan kenakanlah yang baru. Ya. Nah, saudara, saya tidak sedang bicara dengan orang yang di luar sana. Saya sedang bicara dengan orang-orang yang hadir malam hari ini, yang mendengarkan pelajaran di online Discipleship Revival Total Ministry ini. Orang-orang yang sudah pernah menerima Yesus masuk dalam hatinya. Orang-orang yang sudah dilahirkan baru, betul? Sudah dibaptis, sudah lahir baru karena mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Nah, ketika Anda mengundang Yesus, Anda lahir baru, potensi Yesus itu ada di dalam diri Anda. Dengan segala atribut, ya, karakteristik daripada Kristus itu juga sudah ada di dalam diri Anda. Amin. Semuanya ada di dalam diri Anda. Tapi banyak orang-orang yang sudah lahir baru, faktanya, ya, mereka tidak bisa mengeluarkan karakter Kristus di dalam dirinya. Yang mereka lakukan setiap hari manusia lama itu. Ya, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Tadi dikatakan bahwa manusia lama atau perbuatan daging, keinginan-keinginan daging, itu ada di dalam diri seseorang seperti ibaratnya seperti selimut yang mengurung semua potensi, ya, potensi Yesus, benih Yesus dengan segala karakteristiknya itu diselubungi, ditutup. Sehingga Yesus itu terkurung di dalam diri Anda, ya. Yesus yang baik, Yesus yang murah hati, Yesus yang sabar, Yesus yang yang baik itu semuanya nggak bisa keluar bermanifestasi dari dalam kehidupan Anda. Kenapa? Keinginan dari perbuatan tabiat daging ini itu menyelimuti, mengurung Yesus di dalam diri Anda itu. Yesusnya nggak keluar. Yesusnya ada. Jadi langkah pertama bagi orang-orang yang lahir baru, dia harus dengan cepat menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru itu sampai terus-menerus diperbaharui, ya, sampai kapan? Sampai orang tersebut diubah menjadi serupa, ya, sampai benar menurut gambar penciptanya atau Khaliknya itu. Itu ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Baca sama-sama ya. Janganlah kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Menanggalkan manusia
lama dan mengenakan manusia yang baru. Tiap hari tanggalkan, 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 tanggalkan. Lalu mulai kenakan itu. Efesus 4, 21, 24. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia untuk menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, jadi berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama itu, ya, supaya Anda mulai diperbaharui dalam mindset Anda, pikiran Anda. Mulai mengenakan manusia baru itu terus ya, tiap hari, ya. Karena apa? Semuanya itu telah diciptakan supaya target Allah awal itu boleh kembali terjadi dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, ini sudah di sini tadi katakan gini, yang ayat 22-nya ya, coba lihat ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya. Ini ada kalimat ini. Ya, karena kehidupan kamu yang dahulu, makanya harus melakukan ini. Menanggalkan dan mengenakan sampai mencapai target sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah dalam kekudusan yang sesungguhnya. Ya, semua itu adalah kehidupan Anda yang dulu. Ya, sebelum Anda bertobat. Warisan dari manusia lama itu. Dari engkong Adam tuh. Terus ya intervensi dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, Saudara, sebagai manusia baru, ciptaan baru, kita harus melangkah. Jangan hidup di masa lalu. Tapi hiduplah di masa kini menuju masa depan. Amin. Nangkep maksud saya ya? Ketika Anda mau keluar dari daerah lama Anda harus keluar dari daerah lama Anda itu dengan iman. Dengan cara apa? Meninggalkan, melupakan masa lalu Anda, lalu mulai melihat apa yang Tuhan mau kerjakan, yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, ke depan dia mau apa untuk hidup Anda itu. Ketika orang menoleh ke belakang, dia akan lihat dirinya di masa lalu. Betul? Paulus itu ketika dia bertobat, dia langsung punya statement. Aku melupakan semua yang ada di belakangku, ya, dan melupakan semua yang ada di hadapan dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk mencapai target sasarannya itu. Amin. Nah, Saudara, malam hari ini ya, kita harus mulai melupakan masa lampau. Enggak peduli masa lalumu. Tuhan menerima Anda apa adanya. Amin. Kalau orang menerima ada apanya. Tapi Tuhanmu, ketika Anda datang mengikut dia, dia terima Anda apa adanya. Amin. Setelah Anda diterima, dia tidak peduli masa lalumu, karena dia sudah menyediakan kehidupan baru. Dia nggak peduli tentang apa yang masa lalu. Dia melihat hidupmu hari ini, ke depannya bersama dengan Tuhan. Ya, hidupmu hari ini, ke depannya bersama dengan Tuhan, lepas dari masa lalu Anda. Anda pun harus bisa meninggalkan semua ya, kenangan, cara berpikirnya, tabiat masa lalu Anda. Dan Anda mulai berjalan dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Itu ngikutin ritmenya Tuhan.
Ada perubahan terus setiap hari. Perubahan itu terjadi. Amin. Dalam kehidupan Anda. Lepas dari masa lalu Anda apa? Gak peduli, mungkin awalnya Anda seorang preman. Ketika ikut Tuhan Yesus, berjalan dengan Tuhan Yesus, Anda pikul cooknya Yesus, belajar kepada Yesus. Anda menjadi rendah hati, Anda menjadi lemah lembut sama seperti Yesus. Karena Anda berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Lupakan semuanya. Ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dilupakan. Pertama, sejarah dosa, masa lampau, ya, atau trauma itu dapat menjadi pengikat yang menghambat pertumbuhan rohani seseorang. Jadi yang pertama yang harus Anda lupakan apa? Sejarah. Ya, sejarah masa lalu Anda, masa lampau Anda. Sejarah masa lampau Anda. Saya membaca bukunya Watchmeni, ya. Di situ dikatakan begini, ya. Masa lalu kita ini nggak penting. Karena yang dihitung oleh Tuhan adalah ketika Anda bertobat ke depannya, itu yang penting. Itu yang dinilai oleh Tuhan. Allah nggak menilai masa lalu Anda. Ketika Anda datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, semua dosamu dihapus. Anda diampuni. Dinyatakan sebagai orang yang tak pernah berbuat salah lagi. Nah, Allah pengen lihat setelah kamu percaya kepadaku, ke depannya itu bagaimana. Namun manusia yang telah ditebus, dipandang Allah sedemikian rupa itu, dianya sendiri yang terus melihat ke belakang, mengingat-ingat sejarah masa lampaunya. Nah, itu yang akan menghambat pertumbuhan seseorang itu. Apalagi kalau sejarah masa lampaunya itu penuh dengan luka. Ada trauma-trauma begitu ya. Itu membuat mereka nggak bisa berjalan cepat, tersiok-siok terus. Harus mulai bangkit. Ya, keluar dari lampau Anda. Keluar dari situ. Amin. Nah, contohlah Paulus, saudara ya. Paulus ini berkata seperti ini. Paulus berusaha melupakan masa lampaunya dengan cara menganggapnya sebagai sampah dan suatu kerugian, dan ia melepaskannya. Tiru saja nih caranya Paulus. Dia lupakan semua masa lalunya. Caranya apa? Paulus itu menganggap semua masa lalunya itu hanya sekumpulan sampah saja. Anda ngerti maksudnya sampah? Ya, tiap malam sebelum tidur, ya, kunci pintu, saya buang sampah ke bak sampah di depan. Apalagi kalau tadi masak ikan atau apa segala macam itu, kalau enggak itu dapur bau, itu amis. Tadi bersihin gitu ya, masuk kantong kresek gitu, taruh di luar. Besok pagi tukang sampah di kompleks saya itu ambil dengan gerobaknya, ya. Nah, bersih semuanya itu, ya. Apa yang saya bungkus di kantong plastik yang saya taruh di luar di tong itu saya sebut sampah, betul? Ya, itu saya sebut sampah. Ketika saya kategorikan sampah, itu adalah hal yang nantinya akan saya buang. Nah, Anda simpulkan sendiri sekarang. Menurut Anda, apa yang Anda kategorikan, yang Anda sebut sampah itu? Nah, kalau lihat Paulus, saudara, Paulus itu bilang, semua sejarah masa lalunya itu hanya sampah. Siapa Paulus? Paulus itu bukan orang biasa ya. Dia ahli Taurat, murid Gamaliel, betul ya. Punya prestasi, bahkan pernah dipromosikan untuk memimpin pasukan untuk menganiaya, membinasakan orang percaya pada waktu itu. Ya. Wah, saudara, prestasinya banyak.
Tapi Paulus bilang, semuanya itu nggak ada arti. Semuanya itu nggak ada guna. Semuanya itu hanya sampah belaka. Wah, kata Paulus. Bukan hal-hal yang rugi loh bagi Paulus. Tapi hal-hal yang prestasi dalam dirinya. Patut dibanggakan. Ya, tapi Paulus bilang, sejak menerima Kristus, itu semuanya aku nilai hanya sampah belaka. Kristus yang paling berarti di dalam hidup saya. Kristus masa depan saya. Kristus yang bisa mengubah hidup saya itu. Amin. Nah, disinilah penting. Ya, sikap tindakan seperti Paulus ini. Menganggap sampah dan suatu kerugian. Dan ia ingin melepaskannya. Amin. Pengampunan. Pemutusan. Hubungan yang diucapkan. Diikuti dengan doa permohonan kepada Roh Kudus untuk menghapus ingatan masa lampau, itu juga dapat membebaskan dengan sempurna. Ya, ada beberapa orang yang sulit untuk melupakan masa lampaunya karena apa? Mereka terikat, atau pernah mengalami cekcok, pertengkaran, benci, dendam dan sebagainya, terluka. Ya, nah. Kalau ada yang kondisi seperti itu, dan Anda sulit untuk melupakan masa lalu Anda, Mandang merasa nggak mampu untuk berpikir seperti Paulus berpikir, aku mau lupakan semuanya dan aku anggap itu sampah. Kalau Anda nggak mampu, ya, nah Anda boleh datang ke bengkel. Nah, nanti kami layani, ya. Nah, di sini kami bantu, ya. Untuk apa? Untuk memediasi. Kalau Anda harus mengampuni, kami bimbing nanti. Sampai Anda bisa mengampuni orang itu yang melukai Anda. Sehingga Anda bisa melupakan semua perbuatan, keadaan, kondisi yang Anda alami di masa lalu Anda. Ya. Atau memutuskan hubungan yang pernah diucapkan, ya, ikatan janji dan sebagainya. Nah, ini nanti juga bisa dilakukan. Dibantu. Kalau Anda memang mau untuk apa? Aku mau hidup baru di dalam Tuhan. Aku akan mengalami terobosan di dalam Tuhan. Aku nggak mau terus diikat, dikuasai oleh tabiat dan keinginan daging itu semuanya. Di masa lalu itu. Aku mau keluar dari semuanya ini. Ya. Jadi kalau levelnya Anda bisa menyimpulkan sendiri seperti Paulus. Aku pandang itu sampah, itu nggak ada artinya. Buang aja lah, gitu ya. Ya sudah cukup bagi Anda. Tapi kalau ada hal-hal yang sulit, karena harus mengampuni, harus mengklarifikasi, ya, satu sumpah, ikatan janji, hal-hal yang Anda pernah ucapkan dan sebagainya, nah Anda boleh datang, nanti bisa dibantu, dan nanti Roh Kudus, ya, yang menjadi andalan kita, dia juga akan ikut mengambil bagian, ya, Roh Kudus untuk menghapus ingatan masa lampau itu dapat membebaskannya dengan sempurna dalam hidup kita. Amin. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 8. Oke. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, saudara, Paulus itu belajar hitung-hitungan. Ya, kalau ikut Yesus, itu untungnya apa? Kalau terus untungnya apa? Ada beberapa orang yang mulai ambil komitmen, mau ikut Tuhan. Kadang-kadang saya tantang seperti ini. Konsep daripada cara berpikir Paulus ini saya lempar kepada orang yang saya bina itu. Atau saya bimbing itu. Kamu mau ikut Tuhan?
Ya, sudah berpikir belum? Karena Alkitab bilang, ikut Tuhan itu ibaratnya seperti orang membangun menara. Hitung anggarannya. Hitung anggarannya dulu. Jangan emosi. Ya, saya tantang dia. Bener nih, mau ikut Tuhan. Nah, coba hitung. Ya, ambil kertas, belah dua. Ketika saya ikut Tuhan, ya, nah Anda coba lihat, bikin tabel, ya, kiri dan kanan. Kirinya Anda tulis untungnya, yang kanan Anda tulis ruginya. Untung ruginya ikut Yesus apa? Anda cek betul tuh. Ketika saya ikut Yesus, untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya apa? Untungnya apa? Ketika saya ikut Yesus, ruginya apa? Ruginya apa? Ruginya apa? Ruginya apa? Ketika Anda sudah mulai tahu perbandingannya, karena Anda sudah mempertimbangkan dengan matang, Anda akan bisa ngomong seperti Paulus. Saya yakin Paulus bikin tabel. Sampai akhirnya Paulus bilang, sejak aku menerima Yesus, aku menilai Yesus lebih berharga daripada semua yang ada di dunia ini. Itu keluar dari mana statementnya? Dari pertimbangan, betul? Paulus bikin pertimbangan dulu. Ya, sehingga dia bisa menilai Yesus seperti itu. Ya, dia bilang, Tuhanku Yesus itu lebih mulia daripada semua yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Wow, keren ya. Supaya aku memperoleh Kristus, dia melepaskan semua. Semua apa itu? Masa lampaunya. Coba lihat Filipi 3, 13-14. Ya, ayat selanjutnya. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Setelah dia melepaskan, dia nggak berpangku tangan, tapi dia mengejar, meraih, menggapai Kristus itu. Dia tidak menganggap bahwa dia telah menangkap Kristus itu, belum. Dia terus kejar. Dia lupakan semua yang di belakang dan mengarahkan diri, lalu mulai berlari. Kenapa Paulus harus berlari, saudara? Karena Paulus itu sadar, dia sebagai anak rohani, ya, menjadi orang Kristen dibanding murid-murid yang lain, ya. Dia itu seperti lahir prematur, lahir belakang. Petrus sudah mengenal Yesus jauh lebih dulu, ya, 32 tahun yang lalu. Ikut Yesus bersama Yesus. Andreas, Yohanes, dan murid-murid yang lainnya. Kala itu Paulus memusuhi mereka. Buru-buru mau kenal. Tapi setelah dia kenal, dia merasa terlambat. Dia mengejar keterlambatannya itu. Kalau aku jalan, gak nyampe-nyampe kepenuhan itu. Maka yang dilakukan oleh Paulus apa? Aku berlari. Men, dia berlari untuk mencapai garis itu. Targetnya itu, untuk mengalami Kristus itu. Nah, saudara, sekarang tergantung Bapak Saudara ya. Anda perlu lari atau enggak? Anda merasa sangat ketinggalan atau tidak? Aduh, ikut Tuhan kenapa ya? Saya itu ikut pemuritan kenapa baru tahu saat ini setelah usia saya 97 tahun ya.
Kenapa saya nggak tahu ada namanya pemuridan itu sejak saya umur 25 tahun gitu loh. Saya bersyukur saudara, ya, saya mengenal kebenaran, ya, saya jadi hamba Tuhan masih umur 20-an. Ya, terus gabung dengan Pak Andreas itu sekitar 27 tahun, ya, umur itu. Sampai hari ini terus itu banyak kebenaran-kebenaran yang saya dapatkan. Tapi ada beberapa orang yang sudah gini, padahal sekarang lebih tua dari saya gitu ya. Kan umur 70, 65 gitu ya. Baru belajar pemuridan seperti ini. Aduh gitu. Kalau saya belajar kayak Pak Gideon dulu gitu ya. Gitu ya. Mungkin ya. Banyak hal yang bisa saya mengerti lebih banyak loh. Ya. Nah, kalau Anda sadar loh, waktu Anda cuma pendek dan Anda sudah terlambat seperti itu, Anda harus lebih lari kenceng. Lebih kenceng daripada saya, amin. Supaya apa? Pak melampaui. Itu yang dilakukan Paulus. Dia berlari untuk mengejar semuanya itu, amin. Udah terlambat, atau enggak itu? Udah ketinggalan, jalan santai. Udah jalan santai, setiap belokan ngopi dulu, itu enggak itu. Break. Pak, istirahat dulu ya. Gak ikut pemuridan dulu ya. Maafin ya. Model kayak begitu. Gimana bisa cepet, amin. Sini gak ada. Semuanya lari, amin. Mengejar itu panggilan itu. Ya, ayo saudara. Ya, kita sedang mencapai targetnya ke sana itu loh. Lupakan diri, arahkan diri sampai ke sana. Amin. Nah, saudara, hukum ini nggak bisa lari dari Anda ya. Di dalam diri Anda, walaupun Anda sudah menjadi pendeta, hamba Tuhan sekalipun, ya, Paulus itu sudah ikut Yesus. Sudah punya tekad seperti itu. Tapi satu hari, Paulus itu menjerit. Kenapa? Dia merasa kesulitan. Sampai dia bilang, aku ini manusia celaka. Gitu. Kalau istilah saya bukan celaka, cilaka. Ya, manusia cilaka. Siapakah yang bisa membebaskan, melepaskan, memerdekakan aku dari tubuh dosa dan maut ini? Paulus, ya, orang Wonogiri bilang bawat gitu loh ya. Piye iki? Ya, lah. Kenapa saudara? Di dalam diri manusia ini ada namanya hukum, dosa, dan maut. Perhatikan ini ya. Paulus menemukan sebuah mekanisme tabiat pemberontak warisan Adam dan Hawa di dalam daging manusia itu. Dan Paulus menamainya sebagai hukum, dosa, dan hukum maut. Hadirnya hukum Taurat menyebabkan tabiat pemberontak itu makin menjadi-jadi. Menjerumuskan seseorang kepada pelanggaran. Ya. Coba lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang, yang dihidupkan ya oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar berbuah bagi maut. Anda lihat saudara ya. Ada orang kelihatannya baik-baik seperti itu ya. Mau ikut Tuhan seperti itu. Nanti ketika Tuhan mulai kasih aturan-aturan firman-Nya, mereka mulai mengenal kebenaran firman itu. Orang yang tadinya itu baik, diem, segala macam loh. Kok jadi orang yang berulah, bereaksi, beringas ya? Kok kenapa? Semakin ikut FA, semakin ikut pemuridan, bukan semakin baik. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Ketika kebenaran disampaikan, saudara.
kebenaran itu sedang merangsang, katakan. Itu ibaratnya seperti Paulus kala itu. Sewaktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Bisa terjadi. Ya. Jadi apakah hukum Taurat itu jahat? Tidak. Hukum Taurat itu baik. Tapi justru dengan mengenal hukum Taurat, Paulus akan semakin mengerti apa itu dosa. Amin. Ya. Karena hukum Taurat itu kan melarang orang jangan mencuri. Ketika orang dilarang mencuri, yang tadinya dia nggak nyuri lalu berpikir, nyolong itu apa ya? Baru dia mendapat pengertiannya, oh, ngambil punyanya orang tanpa permisi. Ketika dia ngerti, ada sebuah mekanisme perbuatan, ngambil miliknya orang tanpa permisi, ya toh. Kalau bisa nggak ketahuan supaya nggak masuk penjara, gitu. Lah dia mulai lakukan. Enak ya, biar orang itu yang kerja duitnya saya ambil. Ya, lalu saya nikmati gitu. Ya, muncul. Tadinya nggak ngerti apa itu nyolong. Tapi karena hukum Taurat bilang jangan mencuri, dia berpikir. Karena dia berpikir tentang jangan mencuri, akhirnya dia jadi pencuri. Ya, nah, saudara, padahal secara nalar dia nggak pengen mencuri, betul nggak ya? Tapi dorongan dalam hatinya itu ada dorongan untuk mencuri. Tidak seperti apa yang dia inginkan, harapkan, atau sedang dia pikirkan saat itu. Ya, itu ditulis juga oleh Paulus ayat selanjutnya, ayat 14. Kalau 4 aja ya, 14-15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Perhatikan saudara. Kehendaki. Tapi justru apa yang dia benci, itu terjadi. Sejak kapan? Sejak dia tahu hukum Taurat itu. Roma 7, 22, 23, dan 24. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia cilaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amin. Saudara, Paulus bawa di sini ya. Gimana aku bisa keluar dari semua pengaruh tabiat daging seperti ini? Nah, pengen tahu bagaimana way out-nya? Besok akan kita lanjutkan kelanjutannya. Ya, ternyata kita itu dimerdekakan oleh adanya sebuah hukum, yaitu yang disebut hukum roh. Ya, besok akan saya jelaskan tentang hukum roh ini. Oke, terima kasih Bapak Saudara untuk kehadirannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita foto dulu ya.